Balik ke channel Victim. Di sini saya akan bertanya tentang masalah apa kabar Mas? Baik, semangat. Dia kesibukan hari ini. Ya, untuk kesibukan hari ini ya cuman dulu aja, nggak ada kesibukan malam minggu lah, biasa. Kosong ya. Kosong malam minggu kan kita jadwal istirahat ya kan. Nah, nanti besok kerja lagi gitu ya kan. Ini Mas, mau Mas lagi di sini kan? Nah, kalau kita bincang-bincang sedikit lah ya kan tentang masa-masa lalu atau perkembangan zaman sekarang nih. Karena susah nyari kerjaan nih kan. Iya. Nah, ada yang mau tanya sama Mas gini. Menurut Mas, hal positif apa yang harus dilakukan di zaman sekarang ini, Mas? Ya, yang pertama ya kan, kalau ngomongin hal positif ya kita istilahnya kan kita tuh kan kalau dulu apalagi Mas paham lah tongkrongan kita kan, banyak kita nongkrong, bukan berarti nggak boleh nongkrong ya, ibaratnya kita nongkrong tapi keluarkan duit, nggak ngasihkan duit ya kan. Nah, ya ibaratnya positif apa ya, yang pertama itu kita istilahnya cari kegiatan ya untuk membuat suatu karya. Contohnya apa yang Mas dalami, istilahnya Mas ini kan suka cover lagu ya, atau apa, ibaratnya nggak apa-apa cover lagu, cuman kita harus pandai nyari potensinya di situ. Kita cari kegiatan positif yang ngibur orang, yang kita upload di Instagram, ya mana tahu kan rezeki, istilah gitu. Kita nggak tahuan rezeki deh, kita nggak tahu rezeki itu kapan datang weh. Mana tahuan gitu ya kan. Dan gitu ya kita memang bilang nggak munafik lah istilahnya, nggak munafik ya, kita perbaiki diri lah ke depannya, karena pun ini istilahnya di zaman sekarang ini pun Agak susah untuk kita melakukan hal positif di zaman sekarang ini, apalagi udah hal negatif itu udah bukan hal yang lumrah lagi istilahnya, udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan kayak gitulah Mas istilahnya. Kita kan nggak munafik juga, bukan berarti kita ngejudge ya orang nongkrong ini enggak, kita pun nongkrong, cuman ya kita cari hal positif, apa yang kita hobinya, istilahnya hobi kita cover lagu, apa kelebihan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Penting positif lah ya. Yang penting positif, nggak merugikan orang lain. Nah, itu yang paling penting, nggak merugikan orang lain, nggak mencuri istilahnya ini itu seperti itu Mas. Nah, jadi ya kita mengembangkan bakat kita yang terpendam. Ya, percuma kita ada bakat ya kan, tapi Iya, kita kembangkan. Kita kembangkan. Sia-sia itu. Itulah Mas. Kalau dariku ya Mas, dari pengalamanku seperti itu Mas. Pertanyaan kedua nih Mas. Nah, Apa yang Mas rasakan perasaan tentang anak zaman sekarang contohnya di motor di Medan ini? Sebenarnya kalau dari geng motor ini kan Mas, udah dari nggak sekarang aja, dari dulu pun udah seperti itu ya kan. Cuman ya istilahnya kita itu bukannya mengejas, bukan berarti kita ini istilahnya itu nggak pernah seperti itu, enggak ya, kita dulu paham lah Mas aku seperti apa kan ya, kita pernah mengalami fase-fase itu. Cuman kan kita udah istilahnya setelah nanti itu kan fase-fase waktu masih sekolah, setelah tamat sekolah nanti ya kita berfokus mikir ke depannya gimana, nggak stuck di situ aja. Nggak masalah kita tetap nongkrong istilahnya, cuman ya setidaknya kita itu udah bisa cari kegiatan positif yang bisa untuk masa depan kita, apa yang kita inginkan di masa depan. Kan kita kan pasti punya impian masing-masing. Iyalah Mas. Ya kita harus bisa mengejar apa impian kita, itu harus kita bisa kejar. Nah, jadi nggak kita hanya stuck di situ-situ aja Mas. Ya kalau dibilang geng motor, istilahnya geng motor itu memang dari dulu itu udah ada, dan itu memang udah menjadi tradisi, apalagi di Medan ini. Jadi udah heran lagi lah ya. Udah nggak heran, memang sudah ibaratnya seperti itulah. Cuman yang agak ibaratnya pun karena pandemi kemarin itu kan ya alhamdulillahnya kan sekarang ini sudah ibaratnya nggak semarak yang dulu. Mungkin ya untuk kedepannya ya istilahnya untuk yang penonton ini juga mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti kami dulu istilahnya. Ya mungkin nanti ada di satu sisi kita harus berpikirkan ke masa depan, pikirkan juga orang tua, kan kasihan orang tua. Ya kita nakal ya nggak kasihan, dan kita pikir-pikirkan orang tua, cuman kan orang tua yang was-was, nanti kebacok lah, inilah. Iya kalau nggak mati tersiksa lah. Kan gitu ya kan Mas ya. Lah bukan berarti kita mengejas, enggak, karena kita pun karena bisa ngomong gitu juga, kita dulu seperti itu. Jadi nggak heran lagi lah kan. Ya Mas, namanya darah muda. Apalagi di Medan ya. Iya, apalagi darah muda, istilahnya kayak gitu. Jadi ya
maklum lah darah muda ini panas, mau istilahnya mau nyari jati diri istilahnya. Rata-rata kan orang nyari jati diri istilahnya. Cuman mungkin di suatu sisi yang ibaratnya yang belum benar istilahnya. Bukan berarti salah ya, enggak juga. Bukan berarti ngejudge orang ini itu enggak. Cuman ya kita kalau mau menunjukkan jati diri itu apa bakat kita, balik lagi apa yang kelebihan kita tunjukkan. Oh ini apa yang pengen kita, ini kita tunjukkan. Kita berusaha, kita berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Istilahnya seperti itulah mas, kurang lebihnya gitu. Ya untuk yang anak-anak sekarang ini pun ya mungkin istilahnya ya mungkin lagi nyari jati diri. Cuman kita nyari jati diri itu jati diri yang seperti apa kan itu? Tergantung masing-masing. Jadi gini mas, dengar mas kan masuk satu organisasi kan, itu PSAT. Apa aja kegiatan itu mas? Kegiatan di PSAT ini ya mas ya. Sebelumnya mungkin yang di sini nggak ngerti mas, PSAT itu apa mungkin? PSAT itu kepanjangannya dari Persaudaraan Sedati Prati. Itu suatu organisasi yang didirikan tahun 1922. Itu organisasi silat. Organisasi silat. Itulah kenapa mungkin kita berbicara yang tadi kan mas, yaitu juga disinilah udah ada wadahnya. Anak-anak yang mau cari jati diri istilahnya, yang mau cari jati diri, yang paling hebat siapa ini itu apa, ikut seperti ini. Dengan hal yang positif. Ini bisa berprestasi. Berprestasi kita tanding menang bisa istilahnya dapat duit, istilahnya kan kayak gitu. Dapat prestasi. Kan kita sekarang kita ya. Kita kan nggak pernah ujung-ujungnya dapat duit, ya kan? Daripada kita berantem di luar nggak dapat apa-apa, dapatnya banyak ngeluarkan duit untuk rumah sakit juga. Rumah sakit. Gitu. Ini mungkin tuh yang nonton juga ini mungkin istilahnya PSA Trate ini tuh perguruan istilahnya organisasi silat. Jadi di sini kita diajarkan untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah di PSA Trate ini khususnya. Dan kalau mau cari jati diri, apa yang suka hobi tarung atau suka ibaratnya berantem lah istilahnya berkelahi ini tuh istilahnya dia mau cari jati diri sesungguhnya, mau cari hebat-hebatan. Di PSA Trate ini wadahnya. Jadi apa yang ibaratnya untuk terkhususnya untuk geng motor ya kalau mau ibaratnya yang untuk hal positif tapi bertarung dengan hal positif masuk PSA Trate. Jadi di PSA Trate ini semua diajarkan tentang persaudaraan juga mas. Jadi enggak ya kurang lebih seperti geng motor, ibaratnya kurang lebih seperti persaudaraannya pun seperti yang ada di geng motor juga. Cuman di sini hal yang positif, lebih banyak positifnya seperti itu mas. PSA Trate ini organisasi, makanya saya sendiri mengikuti PSA Trate ini karena saya mencari jati diri. Iyalah semua orangnya gitu mas, mencari jati diri. Mungkin mas seperti itu juga ya kan? Jadi ini pertanyaan terakhir mas ya. Apa aja kenakalan remaja yang mas tahu di Medan saat ini mas? Kan lagi marah-marahnya tuh kan. Banyak mas, kalau kenakalan remaja di Medan kan habis ya. Gak habisnya, istilahnya apa, Medan ini udah seperti Jakarta mas. Free sex di mana-mana, narkoba di mana-mana, istilahnya. Apapun, geng motor pun di mana-mana istilahnya. Banyak kenakalan remaja. Makanya kenapa bilang tadi aku rata-rata orang yang kenakalan remaja seperti geng motor atau apapun itu istilahnya yang maksiat, yang berujungnya ke negatif istilahnya. Itu mereka sebenarnya mencari jati diri, mencari ketenangan. Istilah seperti itu mas. Makanya balik lagi di PSA Trate ini wadahnya. PSA Trate ini wadahnya. Kalau mau mencari jati diri, PSA Trate itu yang cocok. Kalau menurutku ya mas ya, kalau menurutku PSA Trate. Kenapa? Bukannya aku membanggakan akun PSA Trate, enggak. Cuman dari kenakalan remaja itu aku sudah pernah hampir yang aku sebutkan tadi, hampir semua pernah aku lakuin istilahnya seperti itu. Cuman apa? Ujung-ujungnya aku mencari jati diri, mencari diakui. Namanya kita darah muda, kita mencari ibaratnya supaya kita nih diakuin orang, dihormatin orang, istilahnya gitulah, mencari relasi istilahnya. Nah di PSA Trate pun bisa mencari relasi, tapi dengan hal yang positif. Makanya di sini wadahnya. Makanya untuk
mungkin yang nonton ini mungkin S1 ini mungkin nggak tahu latihannya di mana ya. Ada yang tahu sebagian nanti. Nanti mungkin alamatnya nanti mungkin bisa dicantumkan ya Mas ya. S1 ini ya untuk bagus ke banyak hal positifnya dan istilahnya ya negatifnya pasti ada istilahnya. Cuman kan itu hanya segelintir oknum istilahnya. Cuman the best lah ya. the best lah. Best. Jadi ini Mas, kan sebagian nonton kan ada yang penasaran tuh PS1 itu gimana tempatnya, bisa Mas tahu Mas. Kalau untuk terkhusus di Medan ini ya Mas ya, karena kita memang untuk di sini di Medan banyak sebenarnya tempat latihan. Cuman ya alhamdulillahnya untuk alamat di Medan ini salah satunya di Taman Candika. Taman Candika yang ada di Johor Mas, Medan Johor, Taman Candika, dan juga ada juga di rumah saya Mas. Rumah saya pun sendiri Mas buka juga? Buka latihan juga Mas saya, istilahnya seperti itu. Karena saya mau, dan anak-anak yang mengikuti rata-rata anak muda yang mencari jati diri, mencari jati diri dan untuk mencari bekal Mas. Bekal untuk jaga diri itu kan penting, apalagi di zaman sekarang ini banyak kejahatan. Seperti itu Mas. Terus ya. Terima kasih banyak Mas, udah mau waktu masih lama sini kan. Oke lah Mas. Amannya itu Mas. Terus. Enak lah kita kan. Udah direkam ya? Enggak lah. Belum. Apa impian kita itu harus kita bisa kejar. Oke. Wah. Ini Mas Tim dan Ya, BTS Ke ujung ya, Ya. nanti ya. iya, istilahnya itu.